Halo teman-teman saya yang luar biasa. Kali ini kita membahas seputar anxiety dan cemas. Cuma bedanya Viti hari ini membahas soal usia ya. Banyak sekali rekan saya yang mengalami kondisi anxiety cemas ketika dia di usia senja atau usia tua. Nah, salah satunya adalah yang mendm dokter ini. Dia mengalami anxiety cemas ketika usianya sudah 74 tahun. Bahkan menurut DM berikutnya dia sudah punya cicit. Oke, sudah berarti sudah tua banget ya. Nah, tetapi dia masih merasa cemas ya. Jadi kadang-kadang banyak dari rekan kita yang sudah di usia senja yang kasusnya sama seperti ini. Cuma kadang-kadang kita tidak menganggap itu sebagai masalah yang serius. Padahal di kliniknya dokter, orang yang mengalami kondisi ini cukup banyak, termasuk di usia senja. Pada saat orang-orang menginjak usia senja, biasanya dia mulai mengkhawatirkan sesuatu, terutama soal kesehatan tubuhnya ya. Karena kita percaya banget ya, kita yang di usia lebih muda daripada ibu ini juga percaya bahwa ketika orang usianya mulai menginjak dewasa bahkan tua, itu fungsi daripada organ-organ tubuhnya mulai menurun. Asam uratnya mulai naik, gula darahnya mulai juga naik, kemudian beberapa orang mengalami obesitas ya, tulangnya mulai mengalami pengeroposan, dan itu kita percaya pada sebagian besar orang-orang kita. Tetapi pada saat kita muda, walaupun kita percaya, tetapi biasanya kita tidak terlalu memperhatikannya. Kita tetap merokok ya, kita tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat. Tetapi ketika kita di usia senja atau usia tua, kita mulai berpikir, waktu saya muda saya habiskan hidup saya dengan banyak makan gula, saya kurang olahraga, atau sesuatu yang membuat tubuh kita tidak sehat. Nah, ini akan menjadi kekhawatiran ketika kita di usia senja. Ya, banyak orang yang di usia senja itu sangat khawatir tentang kesehatannya. Yang terjadi di lingkungan keluarga itu justru kadang-kadang mensugesti sesuatu yang negatif ke dalam pikiran orang tua ya. Misalnya saja, ketika orang tua itu misalnya mengangkat benda ya, walaupun dokter tidak menganjurkan mengangkat benda yang berat, misalnya mengangkat benda yang ringan saja, biasanya keluarga itu langsung mengatakan jangan, nanti tulangnya tambah sakit. Ketika orang tua mulai naik tangga atau berjalan sedikit saja, keluarganya langsung melarangnya dengan alasan tulangnya, ginjalnya, sendinya itu sudah tidak baik lagi. Semakin sering kita mengucapkan kalimat-kalimat yang sebenarnya itu berupa sugesti negatif, itu akan tertanam di pikiran orang tua tersebut. Ya, kita banyak melakukan walaupun sebenarnya niat kita itu adalah baik. Kita ingin menjaga orang tua kita agar tetap survival ya, artinya tetap bagus gitu ya. Tetapi perkataan kita itu justru membuat orang tua itu menjadi cemas. Bayangkan ya, ketika misalnya orang tua itu naik tangga, lalu kita mengatakan jangan ibu, jangan naik tangga, nanti sendi-sendinya tambah sakit ya. Nah, di pikiran orang tua, dia sudah tadinya yakin bahwa tulangnya mulai keropos, itu disugesti lagi dan diyakinkan lagi bahwa tulangnya memang benar-benar sudah lemah ya. Nanti kalau orang tua itu misalnya makan sesuatu ya, misalnya lah anggap aja makan buah, itu dilarang karena lambungnya sudah ada yang luka.
Walaupun tujuannya baik, tetapi yang kita perkatakan itu sebenarnya akan menimbulkan rasa cemas, rasa takut pada orang tua. Pada akhirnya apa? Yang kita dapatkan orang tua makin cemas, makan ini nanti dia takut, makan ini dia takut gitu ya. Dia melangkah sendiri, dia takut tulangnya. Jadi pikirannya itu penuh dengan rasa takut. Nah, teman-teman yang memiliki kondisi di dalam rumahnya ada orang tua yang mengalami hal seperti yang teman saya atau orang tua saya ini WA, itu kita yang harusnya menjadi motor ya supaya kecemasannya hilang. Misalnya ya, ketika ada orang tua yang ingin jalan ya, jalan, kemudian kita biarkan aja, tapi kita bimbing dari belakang. Misalnya, ibu boleh jalan, boleh. Nanti kalau ibu merasa sudah capek, nanti naik kursi roda ya, gitu ya. Jadi kita jangan mengatakan, ibu jangan, nanti tulangnya keropos gitu ya. Nggak usah. Jadi kasih dia semangat, yakinkan dia bahwa ibu punya tulang yang kuat. Bahkan kalau perlu kita misalnya kasih dia susu-susu yang tinggi kalsium, ya, bukan reklame ya. Ini dokter nggak nyebutkan reklame apapun. Misalnya memberikan susu tinggi kalsium dengan mengucapkan kalimat sugesti. Bu, minum susu tinggi kalsium ini karena kata dokter ya, kalsium ini akan membuat tulangnya ibu tambah kuat ya. Walaupun usia 2 nanti tulangnya kuat banget gitu ya. Sehingga keyakinan ibu bahwa dengan minum susu itu akan membuat tulangnya kuat itu malah menjadi motor dia untuk bisa menjadi orang yang lebih yakin sekali, tentu hasilnya adalah jauh lebih bahagia. Jadi teman-teman ya, dan rekan saya yang mengalami anxiety, cemas ya, walaupun dokter tidak tahu ini cemasnya karena apa, tapi dokter anggap sebagian besar orang tua itu mengalami kondisi cemas karena kondisi kesehatannya. Jadi bagi rekan yang mengalami ini ya, teman-teman harus bisa melakukan afirmasi, yakinkan di dalam alam bawah sadarnya bahwa teman-teman memiliki jantung yang sehat, paru-paru yang bersih, ginjal yang sehat. Dengan cara apa? Lakukan aja pemeriksaan ya, lakukan pemeriksaan. Jika ada kesehatannya hasilnya bagus, itu bisa membuat teman-teman dorongan hal yang positif. Tetapi jika ada kelainan, teman-teman yakinkan bahwa dengan meminum obat, maka organ yang bermasalah itu akan kembali normal. Begitu juga misalnya kolesterol naik, minum aja obat kolesterol, yakinkan bahwa kolesterol itu akan kembali normal. Ya, bagi rekan-rekan yang mengalami perasaan seperti ini. Tapi buat keluarganya itu justru bisa mendukung, misalnya dengan memberikan suplemen kesehatan, dengan memberikan susu tinggi kalsium. Ketika memberikan, kasih dia sugesti positif. Dengan meminum suplemen ini, dengan meminum susu ini, maka tubuhnya ibu, tulangnya ibu tambah kuat. Kata siapa? Kata dokter gitu ya misalnya. Atau kata ustadz, atau kata pemuka agama ya. Itu akan membuat alam bawah sadarnya meyakini bahwa tubuhnya semakin sehat. Hasilnya apa? Orang tua itu memiliki kualitas hidup yang bagus ya. Ketika orang tua itu melakukan aktivitas jangan dilarang, support saja. Tapi kita jaga, misalnya ketika dia naik tangga jangan sampai dia jatuh. Jadi ketika dia lelah, bopong gitu ya. Jadi intinya kasih semangat, jangan kasih cuma larangan-larangan. Bagi teman-teman yang merasa terbakati dengan videonya dokter, boleh tulis di kolom komentar. Dokter ucapkan banyak terima kasih.